Halo, selamat datang di channel teman sekelas. Ini adalah sesi khusus pembahasan soal-soal yang ditanyakan di grup Telegram. Videonya bisa dilihat di IG TV-nya teman sekelas, bisa juga dilihat di channel YouTube-nya teman sekelas. Cari dengan ketikan hashtag tanda pagar belajar teman sekelas tanpa spasi. Kemudian cari di playlist tanya jawab dan judul bab yang jadi pokok bahasan dari soalnya. Baik, kita lanjut ke soalnya. Ada gambar dua muatan listrik diletakkan terpisah seperti gambar dengan jarak awal 3 cm, kemudian muatan A 5 mikrocoulomb dan gaya tolak menolak yang bekerja pada kedua muatan adalah 200 Newton. Jika muatan B digeser ke kanan sejauh 1 cm dan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 Coulomb pangkat negatif 2, maka gaya tolak menolak yang bekerja pada kedua muatan sekarang adalah berapa? Nah, ketika melihat soal ini, di sini yang perlu kita pahami adalah akan ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah saat jaraknya 3 cm dan kondisi kedua nanti adalah saat jaraknya ditambah atau digeser ke kanan si muatan B-nya sejauh 1 cm. Karena digeser ke kanan sejauh 1 cm artinya jaraknya bertambah. Nah, di sini di kondisi 1 itu belum diketahui muatan B. Ingat, untuk menyelesaikan soal ini adalah masuk dalam ranah hukum Coulomb. Nah, persamaan hukum Coulomb bagaimana? Masih ingat? Persamaan hukum Coulomb adalah F sama dengan K kali Q. Ini karena dalam soalnya muatannya dinamai AB, jadi kita tuliskan A dan B ya, supaya sama, dibagi jaraknya kuadrat. Nah, seperti ini kan. Nah, dalam kondisi 1 yang saat diketahui jaraknya 3 cm itu F-nya sudah ada, K-nya sudah ada, muatan A sudah ada, dan jaraknya sudah ada. Nah, yang belum ada kan muatan B. Nanti untuk kondisi 2 itu yang belum ada kan adalah F dan muatan B. Nah, maka salah satu cara yang bisa diselesaikan atau salah satu cara yang bisa digunakan adalah di kondisi pertama kita cari dulu berapa nilai muatan B, kemudian baru nanti masih menggunakan hukum Coulomb juga cari nilai gayanya dengan muatan B yang sudah diketahui tadi. Nah, itu salah satu cara. Tapi cara yang seperti itu relatif lebih panjang karena kita perlu mencari dulu nilai muatan B. Ketika ada soal yang mempunyai dua kondisi seperti ini, maka kita bisa menggunakan cara lain yang bisa sekali jalan saja. Maksudnya kayak gimana? Jadi di antara dua kondisi itu nanti saat jaraknya 3 cm dan jarak 4 cm, carilah besaran atau variabel yang nilainya sama di antara dua kondisi tersebut. Nah, di antara dua kondisi tersebut yang nilainya sama itu adalah nilai K, nilai muatan A, dan nilai muatan B kan. Kenapa sama? Karena kalau untuk untuk K, karena ini adalah tetapan, maka dalam kondisi apapun akan sama saja, 9 kali 10 pangkat negatif 9. Kalau muatan A, ya meskipun B-nya digeser pun nilai muatan A juga tidak akan berubah kan. Begitu juga muatan B, meskipun digeser nilainya juga tidak akan berubah. Jadi 3 besaran ini atau 3 variabel ini nanti nilainya tidak akan berubah. Nah, jadi kita kumpulkan variabel yang tidak berubah itu dalam satu ruas yang sama, dan variabel lain yang nilainya berubah dalam dua kondisi ini tadi kumpulkan juga di salah satu ruas yang lainnya. Berarti R pangkat 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka menjadi persamaannya F dikali R kuadrat sama dengan K dikali Q A dikali QB. Nah, ini kita simpan dulu. Ini adalah persamaan yang nanti akan kita gunakan di dua kondisi pertama dan kondisi kedua. Nah, sekarang kita tuliskan dulu ya. Ada kondisi 1, kondisi awal di mana jaraknya adalah
3 cm. Dan ada kondisi 2 di mana jaraknya adalah 4 cm. Nah, di antara dua kondisi ini nilai K-nya sama, nilai muatan A sama, dan nilai muatan B sama. Maka bisa kita tuliskan persamaan seperti ini. K dikali muatan A dikali muatan B pada kondisi 1 itu sama dengan nilai K dikali muatan A dikali muatan B pada kondisi 2. Nah, ya kan? Nah, sekarang masing-masing masing-masing ruas ini yang di kiri dan di kanan kita substitusi dengan F dikali R kuadrat. Jadi F. Nah, sekarang di sini perlu kita bedakan karena nilai F di kondisi 1 dan nilai F di kondisi 2 itu nilainya nanti berbeda, maka kita tuliskan satu penanda, yaitu ini F1 dikali ini nanti R1 pangkat 2 sama dengan, maka di sebelah kanan juga begitu, F2 dikali R2 kuadrat. Nah, F1 nilainya diketahui adalah 200 Newton dikali jarak pada kondisi 1 adalah 3 cm atau 3 kali 10 pangkat negatif 2 meter pangkat 2. Di sini nanti sebenarnya karena di ruas kiri dan ruas kanan itu satuan dari jaraknya sama saja, jadi sebenarnya tidak perlu diubah ke meter pun tidak apa-apa, karena toh nanti 10 pangkat negatif 2 ini kalaupun dipangkatkan 2 di ruas sebelahnya kan juga sama saja, sama seperti itu. Artinya nanti di ruas kiri akan ada nilai 10 pangkat negatif 4 dan di ruas kanan juga akan ada nilai 10 pangkat negatif 4, dan itu nanti sama-sama bisa kita bagi, sehingga tanpa perlu diubah ke meter pun sebenarnya tidak apa-apa. Jadi bisa saja langsung tulis 3 pangkat 2 dan 4 pangkat 2. Tapi di sini kita tuliskan yang lengkapnya saja ya. Sekarang F2-nya kita belum tahu nilainya, maka kita tuliskan tetap F2 dikali. Nah, jarak pada kondisi kedua 3 cm ditambah 1 sehingga menjadi 4. Kita lengkap-lengkap dulu manual caranya, jadi diubah ke meter aja dulu. Dikali 10 pangkat negatif 2 meter pangkat 2. Maka kita lanjutkan 200 nih dikali 3 kali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2 adalah 9 dikali 10 pangkat negatif 4 sama dengan F2 dikali 16 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, benar kan? Jadi di ruas kiri dan ruas kanan ada 10 pangkat negatif 4, dan ini bisa kita saling bagi. Maka yang tersisa adalah F2, 16, 9, dan 200. Karena kita ingin menghitung nilai F2, maka kita upayakan dia agar sendirian di salah satu ruas. Artinya 16 kita pindah ke ruas kiri. Maka menjadi 200 dikali 9 dibagi 16. Maka hasilnya adalah F2 sama dengan 112,5 Newton ya. Nah, ini adalah salah satu cara yang jauh lebih ringkas daripada ketika kita mencoba mencari dulu nilai muatan B pada kondisi 1, kemudian baru mencari nilai gaya pada kondisi kedua. Gitu ya.